pagi, kita mulai. Mohon izin Pak Kaban, kita mulai peserta pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin yang terhormat Bapak Dr. Andrus Adi Joyo Dauda MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Ikomang Sunarta, serta peserta ujian yang sama berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah, dan kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenannya juga sehingga kita bertemu kembali di seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 98 tahun 2022. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Coach yang bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Dan peserta yang pertama, Dr. Paldi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Coach untuk memulai seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Kepada Bapak, dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Ibu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Penguji, Bapak Dr. Andrus Adi Joyo Dauda MSI selaku juga Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Pak Ikomang Sunarta SKM selaku mentor dan Kepala Puskesmas. Terima kasih Pak sudah bersama-sama kami mendampingi Pak Dr. Paldi selaku peserta yang kita banggakan, dan khususnya Pak Bos kita Ibu Risna SE yang sudah menyiapkan fasilitas kita sehingga pada room ini kita bisa melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi. Tentunya dalam pelaksanaannya kita berikan kesempatan ke Pak Paldi, mudah-mudahan bisa 10 menit menyampaikan ya. Kalau bisa lebih dari 10 menit lebih baik. Kemudian nanti diminta dukungan dari Pak Mentor, Pak Ikomang, dan setelah itu kita memberikan kepada Pak Penguji untuk tentunya melihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Paldi itu sudah sesuai, tentu perlu ada saran atau masukan. Baik, untuk persingkat waktu kami persilakan pada Pak Dr. Paldi sebagai peserta Latsar Angkatan 98 Kabupaten Parigi Motong. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya pada kesempatan hari ini. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Andrus Adi Joyo Dauda MSI selaku penguji. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Wahab, Dr. Andrus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Ikomang Sunarta selaku mentor saya, dan Ibu Risna selaku host. Terima kasih banyak. Baiklah, mohon izin saya share screen. Baiklah Pak, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Hipertensi. Adapun latar belakangnya yaitu penyakit hipertensi merupakan penyakit global yang prevalensinya cukup tinggi dan cenderung menyebabkan komplikasi yang berat ketika dia tidak ditangani secara benar.
penyakit ini cenderung dia harus kontrol secara rutin. Karena penanganannya juga harus secara berlanjut. Pada kasus hipertensi, banyak pasien yang menganggap bahwa penyakit ini penyakit yang biasa-biasa saja. Banyak yang beranggapan bahwa penyakit ini merupakan suatu penyakit yang kalau tidak bergejala berarti tidak menjadi masalah kesehatan. Dan paling banyak pasien kontrol ke puskesmas itu ketika dia bergejala. Padahal tanpa gejala pun penyakit ini sangat berbahaya. Nah, untuk kasus hipertensi sendiri, untuk di Puskesmas Sausu, dia menempati urutan pertama untuk kasus penyakit tidak menular tertinggi. Kemudian dia menempati urutan kedua untuk tahun 2020 itu untuk kasus terbanyak dari 10 penyakit di Puskesmas Sausu. Nah, kondisi yang dialami di Puskesmas Sausu, banyak pasien yang tidak kontrol secara rutin. Banyak pasien yang menganggap bahwa penyakit ini tidak berbahaya. Kemudian banyak yang beranggapan bahwa penyakit hipertensi sendiri nanti dikontrol ketika dia ada gejala. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang merupakan latar belakang saya sehingga kasus ini saya angkat. Kemudian untuk tugas dan fungsi jabatan, selaku dokter di Puskesmas, saya memiliki tanggung jawab yaitu untuk memberikan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, jadi tujuan aktualisasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pemecahan isu dan tujuan aktualisasi bagi ASN. Untuk pemecahan isu sendiri, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan medis terhadap pasien hipertensi dengan meningkatkan kepatuhan berobat. Kemudian tujuan aktualisasi sendiri bagi ASN, yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang profesional dan berkarakter. Di sini ada manfaat aktualisasi. Manfaat aktualisasi di sini ada terbagi menjadi 4, yaitu bagi pemerintah, bagi instansi, bagi masyarakat, dan bagi peserta. Untuk bagi pemerintah sendiri dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kemudian instansi dapat mendukung kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Bagi masyarakat sendiri dapat memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Untuk peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun isu yang saya identifikasi di sini ada 5. Yang pertama adalah waktu pengambilan atau penyediaan rekam medis yang masih lama. Yang kedua, rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan obat dan sarana prasarana di Puskesmas Sausu. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Yang kelima, rendahnya pengetahuan dan kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus atau pada pasien gula. Kemudian dari kelima isu tersebut saya melakukan teknik analisis menggunakan teknik APKL, yaitu aktual problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Dari sini poin yang tertinggi yaitu pada rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Yaitu poinnya 18. Karena saya menganggap bahwa dari hal ini perlu diangkat karena ketika dia tidak ditangani secara baik dan benar, dia akan menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. Kemudian dari kelima isu tadi, saya tetapkan isu prioritasnya menggunakan teknik USG. Dari teknik USG di sini, yang mendapatkan prioritas yaitu rendahnya kunjungan dan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. Kemudian untuk identifikasi penyebab masalahnya,
di sini saya menggunakan metode 6M, di mana dari segi manusianya itu sendiri, di mana masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti tentang apa itu hipertensi, kemudian lebih banyak mementingkan pekerjaannya dibandingkan dia harus kontrol ke fasilitas kesehatan. Kemudian dari segi dana, untuk dari segi dana sendiri tidak ada dana khusus untuk menangani pasien hipertensi. Jadi dananya itu terangkum dalam dana secara umum, yaitu untuk penyakit tidak menular. Kemudian untuk metodenya, selama pandemi ini menjadi kendala kami karena Posbindu selama pandemi itu tidak berjalan optimal. Karena kenapa? Pada masa pandemi ini kami dibatasi untuk mengumpulkan banyak orang, sehingga kami membatasi kegiatan Posbindu. Kemudian masih kurangnya penyuluhan, kemudian jarak dari Vaskes itu terlalu jauh bagi sebagian masyarakat. Kemudian ada akses yang masih sulit. Kemudian untuk perlengkapan, biasanya alat peralatan kami ada yang biasanya rusak, kemudian alat pemeriksaan yang kurang, kemudian untuk lingkungan sendiri masih kurangnya dorongan dari keluarga. Kemudian peran lintas sektor yang kurang untuk mendukung warganya untuk selalu berobat ke fasilitas kesehatan. Dari masalah-masalah yang tadi, saya mengutarakan gagasan, yaitu untuk meningkatkan kepatuhan berobat pasien hipertensi, yaitu ada 4 rencana kegiatan yang saya akan gunakan. Yang pertama adalah mengadakan kelas edukasi hipertensi. Yang kedua, melaksanakan penggunaan kartu kendali berobat. Yang ketiga, membuat leaflet tentang hipertensi. Yang keempat, mengadakan kegiatan peduli hipertensi di Posyandu Lansia. Ya, ini adalah tahapan-tahapan kegiatannya. Untuk kelas edukasi hipertensi di sini, kegiatan ini nantinya akan saya lakukan di Puskesmas, di mana nanti kegiatan ini akan berkolaborasi dengan petugas Puskesmas yang lain, yaitu penanggung jawab PTM atau dalam hal ini penanggung jawab penyakit tidak menular, kemudian penanggung jawab Prolanis. Kemudian untuk tahapan-tahapan kegiatannya sendiri, yaitu melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, menyusun tim kelas edukasi hipertensi, melakukan rapat koordinasi tim, merencanakan jadwal kelas edukasi, kemudian mengumpulkan data pasien hipertensi, kemudian mempersiapkan materi dan menyusun materi dalam bentuk PowerPoint. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu yang pertama dokumentasi kelas edukasi hipertensi, kemudian keterkaitan substansi dengan mata pelatihan. Dari sini, dari kegiatan ini, saya dari nilai-nilainya itu menyangkut nilai berorientasi pelayanan. Yang kedua adalah akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan ini berkontribusi dalam misi Pemda nomor 3, yaitu memajukan kualitas dan cakupan pelayanan dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Kemudian untuk penguatan nilai OPD, kegiatan kelas edukasi hipertensi ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian melaksanakan penggunaan kartu kendali minum obat. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan kepada pasien, karena banyak pasien yang kadang lupa, kemudian tidak memperhatikan obat yang tersedia, sehingga dengan adanya kartu kendali berobat ini, mereka bisa diberikan istilahnya pengingat untuk mereka untuk bisa patuh terhadap berobat.
Kemudian adapun output hasil yang diharapkan yaitu semua pasien hipertensi memiliki kartu kendali berobat. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, harmonis dan kolaboratif. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu visi nomor 3 yaitu kualitas cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kemudian untuk penguatan nilai OPD-nya ini, dengan adanya kegiatan ini menimbulkan berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian untuk membuat leaflet tentang hipertensi. Yang melatar belakangi saya kenapa sampai saya membuat leaflet ini, karena saya melihat untuk media-media informasi di puskesmas itu masih sangat kurang, khususnya untuk penyakit hipertensi. Jadi nanti leaflet ini akan saya simpan di ruang tunggu. Ya. Kemudian adapun output hasil yang diharapkan yaitu tersedia media informasi berupa leaflet. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, loyal. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu visi misi nomor 3. Kemudian penguatan nilai OPD berorientasi pelayanan, kompeten dan loyal. Kegiatan yang terakhir yaitu peduli hipertensi di posyandu lansia. Kegiatan ini saya lakukan di lingkungan luar lingkungan puskesmas. Karena pada kegiatan ini saya akan memilih satu tempat di mana jumlah pasien hipertensinya itu banyak dan mereka kesulitan dalam melakukan akses ke puskesmas. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan penanggung jawab PTM dengan Prolanis untuk menentukan satu tempat tersebut. Ya, adapun langkah kegiatannya itu melakukan koordinasi dengan penanggung jawab posyandu, menyiapkan materi, melakukan kegiatan peduli hipertensi di posyandu lansia berupa penyuluhan, kemudian yang keempat melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Output yang diharapkan yaitu dokumentasi kegiatan peduli hipertensi dan banyaknya peserta hipertensi yang akan diberikan edukasi. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Adapun kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu visi misi nomor 3. Dan untuk penguatan OPD sendiri berorientasi pelayanan, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Adapun jadwal kegiatan saya, kegiatan untuk kelas edukasi sendiri saya rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei minggu ke-1. Kemudian untuk kartu kendali berobat itu pada bulan Mei minggu ke-2 setelah kegiatan kelas edukasi diberlakukan. Kemudian yang ketiga, mengadakan peduli hipertensi di posyandu lansia itu pada minggu ke-3 dan untuk membuat leafletnya sendiri pada minggu ke-4. Ya, sekian presentasi dari saya. Sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Wahab. Siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Paldi atas paparan rancangannya. Pak Wahab ya. Silakan. Kedengaran. Ya. Kedengaran Bu Risna? Halo. Ya Bu, ya Pak, kedengaran. Baik. Terima kasih Pak Paldi ya. Selanjutnya berikan kesempatan dengan hormat Pak Iko Maksudnata memberikan dukungan atau penguatan apa yang akan dilakukan oleh Saudara Dr. Paldi. Silakan Pak. Ya, terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Berkenaan dengan rancangan aktualisasi tentang upaya peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi, saya selaku pimpinan Puskesmas Sausu sangat mendukung kegiatan ini karena masih banyak masyarakat kita, terutama yang ada di puskesmas, seperti yang sudah dipaparkan tadi, bahwa penyakit hipertensi ini menduduki posisi pertama pada kasus-kasus penyakit tidak menular atau PTM, dan dia menduduki posisi kedua di 10 penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas Sausu. Seperti sudah dipaparkan tadi, prinsipnya kami berharap koordinasi nanti tetap terjaga. Apapun kegiatan yang sudah dirancang, hendaknya bisa dilaksanakan guna menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi ini memang penyakit yang bisa diketahui terkadang pada saat gejalanya sudah dinyatakan berat, seperti sudah terjadinya stroke dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu kurang kontrol ya. Itulah menyebabkan kita kadang-kadang harus lebih bekerja ekstra keras lagi. Nah, untuk kegiatan ini selaku pimpinan saya sangat mendukung apapun nanti kegiatannya, dan kita akan memfasilitasi apapun yang akan dibutuhkan oleh dokter ya untuk mencapai rancangan aktualisasi yang sudah dipaparkan tadi. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan tadi bisa diwujudkan dan bisa bekerja sama dengan beberapa pengelola program seperti PTM ya, pengelola penyakit tidak menular dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wikomang. Posisi di kantor ini Pak, di Puskesmas? Di kantor. Ya, alhamdulillah. Ini memang ini baru betul-betul pelayan yang mantap Pak. Ya. Baik, iya, makasih Pak. Selanjutnya kami berikan kepada Pak Penguji, Pak Kaban, untuk tentunya ada hal-hal koreksi atau saran masukan terhadap apa yang akan dilakukan Pak Paldi. Silakan Pak. Izin Pak. Pak Kaban, Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih Pak Wahab. Ya, dapat mendengar suara saya? Ya, cukup jelas Pak, cukup jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya Pak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM sebagai coach hari ini. Yang saya hormati Pak Komang Sunarta SKM selaku mentor yang juga selaku Kepala Puskesmas Sausu. Yang saya banggakan tentunya host Krisna dan peserta Lastar Dr. Paldi. Selamat ya. Saya semalaman membaca laporan rancangan aktualisasi nilai dasar saudara ini karena memang ada gejala darah tinggi juga sedikit. Jadi kita berulang-ulang mau cari ini bertepatan sekaligus terapi kan, apa yang kurang, karena oh iya minum obat itu yang menjadi problem ya. Oke, bagus secara keseluruhan ini saya melihat ini Dr. Fadli. Cuma memang saya melihat apabila rancangan aktualisasi itu adalah sebuah proses perencanaan strategi yang berawal dari pemecahan masalah pada masing-masing unit kerja. Saya tidak lihat di sini di judulnya ini ya. Kalau beranjak dari pemahaman saya itu maka lokusnya di mana ini Pak Dr. Faldi?
Di Puskesmas Sausu, Pak. Oh, di Puskesmas Sausu. Ya. Oke ya. Kalau di Puskesmas Sausu, kemudian beranjak dari pemahaman saya tentang rancangan aktualisasi itu harus berada pada unit kerja atau organisasi kerja, maka saran saya bahwa judul ini menjadi upaya peningkatan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sausu. Ya, supaya jelas lokusnya gitu. Kemudian saya melihat di halaman berapa tadi itu ya. Itu menjelaskan tentang ketidakpatuhan, terjadi ketidakpatuhan minum obat. Nah, ini karena itu yang saya ulang-ulang terus, karena ini kan kebetulan kita juga pelakunya begitu, karena ada rancangan saudara sudah menetapkan itu ya, menetapkan 4 pemecahan masalah. Apa sebenarnya penyebab ketidakpatuhan itu, Pak Dr. Fadli? Ya, terima kasih Pak. Adapun penyebab ketidakpatuhannya itu beragam Pak. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa nanti kontrol ke puskesmas nanti bergejala, nanti ada gejala sakit kepala, nanti pusing. Nah, ketika dia tidak ada gejala, mereka menganggap bahwa hipertensi itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang kedua, mereka tidak ke puskesmas itu akses yang sulit, ada yang jauh rumahnya. Kemudian yang ketiga, dukungan dari keluarga juga, biasa tidak ada yang mau mengantar ke puskesmas. Kemudian yang paling terakhir itu Pak, ada yang beranggapan bahwa penyakit hipertensi ini ketika dia minum obat secara rutin dan terus-menerus akan menimbulkan kerusakan ginjal. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang akan diluruskan pada kesempatan ini Pak. Oke, Pak ya. Saya melihat bahwa seharusnya ada gambaran rendahnya kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi itu kan penyebab, saya lihat dari apa ini ya, analisis Fishbone ini, saya coba catat juga ini. Sebenarnya penyebabnya ini yang pertama adalah pengetahuan pasien sebenarnya yang kurang ya. Ketika ini kan ke saya nanti membaca ini juga baru saya tahu sebenarnya banyak hal yang kita tidak tahu tentang penyakit hipertensi itu, sehingga mungkin saran saya penyebab utamanya itu adalah kita pasien kan, karena saya pelakunya, saya yang merasakan langsung, saya kurang pengetahuan kurang tentang penyakit hipertensi itu. Kemudian kan tidak ada juga di kita pasien-pasien yang khusus penyakit hipertensi ini kan tidak ada kartu kontrol atau cap atau apa yang bisa mendeteksi semua orang yang berpenyakit hipertensi itu kan gitu, atau belum berfungsinya ya. Apakah sudah ada kartu kendali tentang pasien-pasien yang punya penyakit hipertensi itu? Sampai saat ini belum ada, Pak. Belum ada? Ya, Pak. Itu. Mungkin saya sarankan untuk, karena saya rasa kalau dikontrol terus mungkin bagus juga itu. Ya, harus ada setiap pasien hipertensi itu dicap saja dia atau ditaruhkan kartu supaya dia kontrol terus. Soalnya kalau minum obat terus tiap pagi ini kan perlu juga diingatkan terus. Harus ada orang yang memperingati. Kemudian mungkin di penyebabnya itu mungkin penyuluhan pada pasien yang menderita itu yang perlu ya. Kemudian itu saran-saran saya. Nanti Dr. Fadli coba lihat juga di tabel pada rencana kegiatan aktualisasi itu, pada kegiatan 1, 2, dan 3, ada kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi, ataupun melakukan evaluasi kegiatan. Coba dimasukkan dalam bentuk wujud
dan output hasil kegiatan dalam kolom hasil, ya. Siapa? Kemudian yang terakhir ya, saya melihat rancangan aktualisasi saudara ini bagus, ini mulai dari latar belakang, seterusnya saya melihat tujuannya saudara sudah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, ya. Dasar dari berakhlak itu berorientasi pada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan seterusnya. Nah, yang persoalan ini kan kalau kemarin saya lebih memfokus pada konsentrasi pada manfaat kegiatan dan metodologi rancangan aktualisasi. Hari ini saya mengganti model itu, ya. Saya mau lihat dan mencoba sejauh mana kualitas dan manfaat dari hasil belajar aktualisasi itu saudara mengerti dan pahami, begitu ya. Yang saya mau tanyakan adalah apa yang saudara ketahui tentang bagaimana saudara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Faldi. Siapa? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya untuk penerapan nilai-nilai Pancasila itu ketika berada di khususnya di Puskesmas Sausu, di sana nilai-nilai Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu ketika di sana majemuk Pak, jadi terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ketika misalkan ada jadwal jaga dan kebetulan dia bertepatan dengan hari raya keagamaan, biasanya kami di sana itu menggantikan dia untuk sip jaganya. Itu untuk pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk pelayanan, dalam proses pelayanan di sana kami selalu berorientasi membuat kepuasan kepada pasien. Jadi kami selalu memberikan pelayan yang ramah, sopan, kemudian tidak membeda-bedakan antara pasien. Ketika dia datang berobat, kami tetap layani semaksimal mungkin. Kemudian dengan penuh rasa tanggung jawab, kami selalu memberikan pelayanan yang prima lah, Insya Allah. Semoga. Oke ya, Dr. Fadli, saya kira paripurna dan memahami dan mengerti persis tentang mampu mengaktualisasikan berakhlak itu, khususnya dari loyal itu ya, pengamalan saudara tentang. Cukup saya kira ya, di dalamnya ada muat menyangkut toleransi gitu ya. Terima kasih Dr. Faldi. Pak Wahab sebagai coach, saya kira dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Pak Pemuji, Pak Kaban, Pak Dr. Hadijoyo. Kepada Pak Dr. Padi tentunya sudah mencatat ada masukan-masukan atau dari Pak Pemuji. Ya, mohon itu bisa menjadi catatan untuk ditindaklanjuti ya. Baik, terima kasih Pak Kaban, juga Pak Komang. Ya, selamat bekerja Pak. Ya, sehat selalu ya. Terima kasih sudah mendampingi kita semua. Nah, kemudian selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Risna selaku host. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wahab. Kepada Bapak Pemuji, terima kasih sudah memberikan masukan dan saran, dan kepada komentor, terima kasih Pak sudah memberikan penguatan kepada Dr. Faldi. Baik, setelah yang pertama selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dr. Faldi silakan untuk leave di recording di stopkan recordingnya. Ya.